Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabrina Aisyah Putri. Di sini saya sebagai moderator. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan berdiskusi materi bab 6 Pancasila sebagai ideologi yang akan disampaikan oleh Anjani Salsabila NIM 090. Kepada Anjani Salsabila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi. Next slide. Konsep ideologi sendiri, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti sebuah pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Next slide. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara. Pengertian dari ideologi Pancasila sebagai ideologi. Next slide. Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Next slide. Perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain. Satu, di bidang politik dan hukum, Pancasila menerapkan prinsip persatuan dan kebersamaan. Dua, diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila. Tiga, hukum yang ada diterapkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Kemudian perbandingan di bidang ekonomi. Next slide. Di bidang ekonomi, satu, seluruh kekayaan alam yang ada dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Dua, negara berperan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti monopoli yang tentunya merugikan masyarakat. Kemudian perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain di bidang agama. Satu, ideologi Pancasila membebaskan warganya memilih agama atau keyakinan. Dua, dalam ideologi Pancasila, agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang terakhir, perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain di bidang sosial. Satu, ideologi Pancasila mengakui kebudayaan yang dimiliki individu termasuk kebudayaan hidup berdampingan antar warga masyarakat. Dua, ideologi Pancasila percaya bahwa masyarakat ada karena individu dan individu bebas berperan dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara perjuangan. Kemudian makna ideologi bagi negara. Satu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Dua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Pancasila juga terbuka untuk perkembangan dan perubahan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Pancasila juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, baik lokal maupun global. Baik. Baik, terima kasih atas presentasinya, Anjani. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu.
Baik, silakan Divana. Perkenalkan, nama saya Divana Aulia. Saya ingin bertanya, menurut Anda, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Baik, terima kasih Sekian, untuk terima kasih. pertanyaannya. Anjani boleh langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Menurut saya sendiri, cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi dapat dilakukan dengan cara memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat jati diri sebagai anak bangsa yang cerdas, dan membekali diri dengan pendidikan berlandaskan Pancasila, mewariskan nilai Pancasila untuk generasi yang akan datang. Kemudian bisa juga melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Divana? Sudah. Baik, silakan yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, Evril, silakan. Unmute. Baik, perkenalkan nama saya Evis Devi. Halo, saya ingin bertanya. Bagaimana jika Pancasila tidak menjadi ideologi negara? Baik, Anjani boleh langsung menjawab pertanyaan dari Evril. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana jika Pancasila tidak menjadi ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebuah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Maka dari itu, apabila Indonesia tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, dikhawatirkannya negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan bisa juga hancur. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah sudah terjawab, Evril? Sudah, terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesimpulan untuk presentasi hari ini bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki peran untuk sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan. Baik, itu saja. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semuanya. Sekian presentasi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.